Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kembali kita bertemu saat ini dalam siraman rohani. Tentunya kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sekalipun melewati banyak waktu yang kita lalui tidak selalu mulus jalannya, tapi kita percaya kita ada bersama dengan Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali bertemu, dan kiranya kebenaran singkat yang akan mewarnai waktu kami dalam perenungan singkat kami ini boleh meneguhkan kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita akan melihat sebuah kisah dari perjanjian lama tentang pecahnya kerajaan Israel waktu itu. Kita lihat dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya sendiri ya di rumah ya. Ayat-ayat ini cukup panjang, nanti bisa Bapak Ibu gali lebih dalam. Tapi saya akan ambil satu ayat dari 2 Tawarikh 10 ayatnya yang ke-8. Tetapi ia di sini adalah Rehabeam, mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Ia lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam sebuah persoalan, sebetulnya Rehabeam tidak salah ketika dalam kisah ini dia tidak meminta nasihat hanya ke segelintir orang. Dia meminta nasihat itu kepada para tua-tua yang tentunya punya pengalaman cukup ketika memberikan nasihat kepada Rehabeam ketika dia dalam sebuah persoalan. Dan di ayat yang ke-6 di sana dia meminta nasihat itu kepada para tua-tua. Selama ayahnya ya Salomo, para tua-tua itu sudah mendampingi begitu ya. Dan kemudian dia bertanya, "Kasih aku nasihatmu." Begitu, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian mereka memberikan nasihat. Cuman persoalannya Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini kita melihat sebuah hal yang begini, ketika Rehabeam meminta nasihat, dia itu cukup sibuk begitu. Artinya cukup sibuk menurut saya dalam tanda petik mencari nasihat. Ada banyak orang memberikan masukan kepadanya, dia terlalu tenggelam kepada hal-hal nasihat-nasihat yang diberikan oleh banyak orang, sehingga itu mengacaukan ketenangan dia untuk mencari nasihat yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Gak salah dia minta nasihat kepada para tua-tua yang sudah punya pengalaman, itu perlu. Tetapi maksud saya Rehabeam melupakan satu hal yang penting. Setelah dia banyak menerima masukan di tengah kebisingan itu ya, bisingnya nasihat yang masuk kepada dia juga nggak berhenti di situ. Maka kemudian ayat 8 di sana, tetapi sekalipun dia sudah meminta nasihat kepada para tua-tua itu, dia nggak dengerin juga begitu. Jadi udah masuk telinganya, sudah menghiasi pikirannya begitu ya, mewarnai mindsetnya tentang apa yang sedang dia pergumulkan. Banyaknya nasihat dari para tua-tua, tetapi anehnya yang menarik adalah dikatakan di sana justru ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua itu. Malah kemudian dia datang mengunjungi atau datang kepada orang-orang yang usianya sebaya dengan dia, dan kemudian meminta nasihat juga, meminta masukan juga. Sebetulnya tidak salah juga Bapak Ibu, tetapi yang di sini yang mau saya katakan adalah firman Tuhan itu mau bilang begitu loh, bahwa Rehabeam terlalu bising. Artinya gini, dia terlalu sibuk dengan banyaknya nasihat dan masukan daripada banyak orang, dan dia tidak mengutamakan Tuhan di dalam kebisingan. Bapak Ibu begini, kalau kita sedang ada dalam sebuah keramaian begitu ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke satu konser misalnya, atau ketika kita sedang kondangan misalnya begitu ya, ketika musik dipasang keras-keras, maka sekalipun kita duduk berdampingan, ngobrolnya pun kita juga pasti akan teriak-teriakan kan. Kita nggak akan fokus karena apa? Terlalu banyak suara yang jauh lebih besar kapasitasnya, volumenya, sehingga kita tidak akan pernah bisa bicara dengan tenang, bicara dengan enak begitu ya. Karena apa ya? Karena suara kita pasti akan kalah dengan bisingnya suara di luar yang sedang saat itu terjadi. Nah, kurang lebih begitulah kira-kira pengalaman Rehabeam. Dia terlalu mendengarkan banyak perkataan-perkataan, nasihat dan lain sebagainya. Enggak salah Bapak Ibu, cuman persoalannya adalah Rehabeam kurang mengedepankan ketenangan dirinya untuk mendengar suara dari Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mendengar suara Tuhan, kita itu perlu ketenangan.
kita nggak bisa tangkap suara Tuhan, atau kita nggak bisa memahami maksud-maksud Tuhan ketika kita terus disibukkan dengan berbagai macam hal di luar itu. Bapak Ibu, memang suara Tuhan gak akan datang secara tiba-tiba, secara desibel gitu kepada kita ya, sehingga kita dengar begitu, sehingga suaranya kenceng gitu ya, itu justru menakutkan. Tapi ada banyak hal Tuhan bisa bicara dalam hidup kita ketika kita ada dalam persimpangan jalan. Ada banyak hal yang bisa kita sebetulnya dengar, itu sebetulnya Tuhan sedang bicara. Cuman kemudian menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu disibukkan dengan suara-suara di luar itu, sehingga mengalihkan fokus kita dan pemahaman kita bahwa sebetulnya Tuhan sedang bicara dengan kita melalui banyak hal. Tuhan bisa bicara melalui ketika kita membaca firman. Tuhan juga bisa bicara melalui pengalaman-pengalaman kita berbicara dengan orang. Tiba-tiba orang bisa berbicara tentang sesuatu yang orang itu sebenarnya nggak pernah tahu tentang apa yang sedang kita alami. Itu pun suara Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun, atau melalui pengalaman-pengalaman kita bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Kadang kita nggak paham karena apa? Ya karena kita terlalu dibisingkan dengan banyaknya hal di luar suara-suara. Yang sebetulnya kita perlukan adalah ketenangan dalam memahami suara Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, ketika engkau bertanya, Tuhan aku perlu jawabanmu, bagaimana kita bisa memahami jawaban Tuhan kalau Bapak Ibu sendiri juga terlalu sibuk mencari jawaban-jawaban dengan suara-suara yang ada di luar. Mari tenangkan diri, teduhkan hati, dan kemudian minta Tuhan bicara. Lewat apapun Tuhan bisa bicara, menjawab segala kegundahan hati kita. Oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu, mungkin jam-jam ini engkau sedang bergumul bertanya kepada Tuhan dan belum menemukan jawabannya. Tunggu, ada hal-hal yang Tuhan sedang persiapkan untuk Tuhan bisa menjawab. Melalui apa? Melalui banyak hal Tuhan bisa lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tunggu saja dalam keteduhan dan ketenangan hatimu, maka engkau akan mendengar apa yang Tuhan maksud dengan segala sesuatu yang sedang engkau pertanyakan kepada Tuhan. Mari kau tenangkan, fokuskan diri, butuh ketenangan. Jangan abaikan apa yang Tuhan sudah jawab sebetulnya. Cuman karena kita nggak paham, karena kita terlalu sibuk mendengarkan hal-hal yang lain. Kiranya kebenaran siang ini boleh menolong kita. Mari kita belajar dari pengalaman hidup Rehabeam, supaya kita belajar dari dia tidak jatuh dalam hal yang sama. Butuh ketenangan untuk memahami jawaban Tuhan dalam seluruh apa yang kita pertanyakan hari ini. Mari kita berdoa, kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita dan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami tahu kadang kami terlalu disibukkan dengan suara-suara yang ada di sekeliling kami, sampai kami tidak peka dan kami tidak dengar suara Tuhan sedang berbisik halus untuk menjawab seluruh apa yang menjadi doa dan pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan, kadangkala sikap kami tidak sesuai. Kami terlalu sibuk mendengarkan suara di luar, dan kami mengabaikan suara Tuhan yang sebenarnya sudah berbicara. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran ini lebih lanjut dalam hati pikiran kami siang ini, saat ini, jam ini, apapun yang menjadi hal yang sedang kami pertanyakan. Ajar kami untuk memahami, beri kami kepekaan supaya kami tahu ada jawaban Tuhan dalam seluruh perkara yang ada dalam hidup kami. Tuhan bisa menjawab melalui berbagai macam cara. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada siang ini, jam ini, apapun menjadi doa pergumulan kami, mari Engkau hadir sebagai Bapa dan sahabat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.